kita hanya bisa mengkondisikan kondisi baik terus, cuma itu yang realistis gitu ya. Kalau bisa ubah kondisi jadi lebih baik, ya silakan. Kalau belum bisa merubahnya, kondisikan saja kondisi baik untuk terus mendekat. Ya, kalau perumpamaan yang sering Bante kasih perumpamaan itu ya analoginya adalah ya ketika segelas kopi, ya kopi pekat hitam, bagaimana supaya jadi putih tanpa harus mengangkat gelasnya itu. Ya, secara ininya hanya tuang air putih sebanyak-banyaknya sehingga kopinya itu meluber dan digantikan dengan air putih. Ya, itu saja yang dilakukan terus lagi. Nanti lama-lama usaha Anda akan berhasil ketika ya secara konsisten menuang air putih. Ya, air putih itulah yang dibilang kondisi baik. Ya, hanya itu saja yang kita bisa lakukan. Nah, makanya Buddha mengajarkan kita jangan berbuat jahat, ya kan? Di situ jangan berbuat jahat. Artinya kejahatan yang sering kita lakukan atau karma buruk yang sering kita lakukan, stop dulu. Nah, sebenarnya itu adalah kebaikan yang pasif. Kebaikan yang pasif karena apa? Karena kita mengendalikan kekotoran batin kita saat itu. Kalau istilah Bante ya, itu adalah kebaikan yang pasif. Nah, berikutnya, instruksi berikutnya, banyak berbuat kebaikan. Nah, ini adalah kebaikan yang aktif. Kita mengubah potensi keburukan dengan kebaikan. Di satu sisi kita stop, kita kendalikan, di sisi lain kita tambahin yang baik. Nah, itu caranya untuk merubah atau mengkondisikan kondisi baik. Ya, itu Buddha sangat lihai sekali secara ininya, sistematis gitu loh. Ya, secara ininya ya, oh iya ya, kayak saya harus stop itu supaya minimal saya bisa kendaliin itu kebaikan yang pasif. Tapi berikutnya kita harus dibilang banyak berbuat baik, kita merubah kebiasaan. Ya, ada istilah Bante bilang juga, rubahlah kebiasaan di samsara dengan kebiasaan di Dhamma, dengan kebiasaan sesuai dengan Dhamma kalau kita mau terbebas dari samsara. Berarti harus merubah kebiasaan di samsara gitu kan. Nah, itu tinggal ya transformasi saja. Tapi awalnya harus dikendalikan. Nah, dan Anda jangan takut untuk menjadi baik dengan berbagai cara. Ya, atau ketika Anda sudah baik dan tidak ada muatan apa-apa, ketika ada orang yang kritik Anda, ya ignore saja, ya abaikan saja, nggak ada masalah. Anda dikritik, karma buruk Anda berbuah. Pahami itu. Ada kondisi buruk di masa lampau untuk Anda dikritik, men-trigger ya. Kondisi sekarang men-trigger itu ya sebagai pengkondisian. Jangan karena Anda misalnya saya sudah berbuat baik kok saya masih dikritik. Itu beda hal. Berbuat baik. Karma baiknya akan berbuah. Anda dikritik, itu karma buruk Anda sudah berbuah dari masa lampau. Ya, kondisi baik bisa mengkondisikan kondisi tidak baik berbuah, bisa, ya kan? Makanya Buddha katakan, nah jadi kita yang harus sikap kita dalam menyikapi keadaan ini yang paling penting, yoniso manasikara. Pahami, hinaan, kritikan itu akan setiap saat bisa terjadi. Buddha katakan, banyak bicara dikritik, sedikit bicara dikritik, tidak bicara pun dikritik. Jadi tidak ada yang tidak dikritik, tidak ada yang tidak ada celah gitu ya. Jadi kita harus siap menghadapi kritik dengan niat baik sekali lagi. Ya, tapi jangan menghabiskan energi untuk menanggapi kritik itu. Kita sadari saja. Oh iya. Oh, kita cek saya nggak ada masalah kok. Saya niat saya baik. Cuma cara saya saja yang belum mereka cocok mungkin ya. Nah, itu karakter, gaya, ya kan, pembawaan mungkin saja yang itu nggak cocok kok. Kalau masalah itu sih hanya masalah waktu saja, gitu kan. Nah itu, jadi jangan anti kritik, jangan juga kita istilahnya kalah sama hinaan atau bagaimana. Ya biarkan saja waktu yang menjawab, gitu kan. Nah, karena balik lagi, ya mau dibilang, misalnya kita berkumpul dengan 1.000 orang. Ya mungkin saja 1.000 orang itu punya 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 cara untuk mengkritik kita dengan berbagai cara. Ya mungkin ketika melakukan action ini, ya 100 orang tidak kritik, 900 orang bisa kritik. Ya itu wajar saja karena kemungkinannya besar ada gitu. Dan bagaimana kita menyikapi itu dengan baik. Itu yang harus Anda lakukan terus saja. Kalau rasanya Anda tidak sombong ya Anda bisa kaji. Tapi mungkin ini bisa jadi perhatian kita. Kalau satu orang bicara, mungkin
dia persepsinya bisa salah. Tapi kalau banyak orang bicara, kita harus refleksi. Berarti ada yang nggak pas dengan kita, mungkin. Nah, itu juga jadi bahan pembelajaran kita ya. Bukan kita membenarkan. Mungkin ada sesuatu yang belum pas. Walaupun niat Anda nggak ada ya untuk jadi sombong gitu, tapi mungkin ada cara saya yang nggak pas. Berarti kita yang harus sesuaikan caranya gitu.